Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Johar Magnun MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biologi dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok saya, yaitu kelompok 6 yang berjudul Digestive System atau sistem pencernaan. Saya selaku moderator izin untuk memperkenalkan anggota saya, yaitu yang pertama ada Ardi Ferdiansyah, yang ketiga ada Harimatus Yede, yang terakhir ada Silpi Patiroh, dan saya sendiri Nano Sutrisno sebagai moderator. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama itu, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian jaringan organ yang mempunyai fungsi untuk mencerna makanan, yang nantinya makanan tersebut akan diproses secara mekanik dan kimiawi. Proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Dalam pelaksanaan proses pencernaan makanan, organ pencernaan dibantu oleh enzim dan hormon yang prosesnya berbeda tiap organ dan mempunyai fungsinya masing-masing. Proses dalam pencernaan itu ada 5. Yang pertama itu ingestion atau proses menelan. Proses menelan merupakan suatu proses yang kompleks yang memerlukan setiap organ berperan harus bekerja secara berkesinambungan. Pada proses menelan terjadi pemindahan bolus makanan dari rongga mulut ke dalam lambung. Secara klinis terjadinya gangguan pada proses menelan disebut disfagia, yaitu terjadi kegagalan memindahkan bolus makanan dari rongga mulut sampai ke lambung. Proses menelan ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase oral, fase paringeal, dan fase esophageal. Yang pertama, fase oral. Pada fase oral ini akan terjadi proses pembentukan bolus makanan yang dilaksanakan oleh gigi, lidah, otot-otot, pipi, dan saliva untuk menggiling dan membentuk bolus dengan ukuran yang siap untuk ditelan. Proses ini berlangsung secara disadari. Fase paringeal. Proses ini dimulai ketika bolus makanan menyentuh paring, dan refleks menelan segera timbul. Bolus dengan viskositas yang tinggi akan memperlambat fase paringeal, meningkatkan waktu gelombang peristaltik dan memperpanjang waktu pembukaan sphincter esofagus bagian atas. Bertambahnya volume bolus menyebabkan lebih cepatnya waktu pergerakan pangkal lidah, pergerakan palatum dan pergerakan laring, serta pembukaan sphincter esofagus bagian atas. Waktu paringeal transit juga bertambah secara sesuai dengan umur. Yang ketiga adalah cara fase esophageal. Pada fase esophageal, proses menelan berlangsung tanpa disadari. Bolus makanan turun lebih lambat dari fase paringeal, yaitu 3-4 cm per detik. Yang keempat adalah mechanical ingestion. Pencernaan mekanik dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi. Proses pencernaan makanan melalui mekanisme yang cukup panjang. Pada mulut terjadi proses pemecahan mekanik menjadi bagian lebih kecil dan halus secara mekanik dan kimiawi menggunakan gigi dan enzim pitialin. Selanjutnya, makanan didorong ke lambung melalui kerongkongan. Pada kerongkongan terdapat otot-otot yang mengatur gerakan mendorong makanan yang disebut gerak peristalsis. Pada lambung, pencernaan terjadi secara kimiawi oleh enzim renin, pepsin, lipase, dan HCl. Kemudian, proses penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus. Proses penyerapan air dan pembusukan sisa makanan terjadi di usus besar. Kemudian sisa-sisa makanan ini dikeluarkan melalui anus. Yang ketiga itu ada chemical digestion atau pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan dengan bantuan enzim dan terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus. Sistem pencernaan pada manusia tersusun atas beberapa organ dan kelenjar aksesoris yang saling terhubung. Sistem ini terdiri atas organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, serta rektum atau anus. Kelenjar yang terdapat pada sistem pencernaan adalah kelenjar air liur, pankreas, dan empedu. Kelenjar-kelenjar tersebut menyekresikan zat-zat lain yang dibutuhkan dalam proses mencerna makanan. Yang keempat itu ada absorption atau penyerapan makanan. Umumnya terjadi dalam usus halus dan jejunum dan ileum. Di sana terdapat banyak lipatan atau disebut zonjot usus atau villi. Villi memiliki fungsi memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan
dapat terserap dengan lebih efisien selama proses penyerapan. Molekul makanan akan memasuki aliran darah melalui dinding usus. Pembuluh darah mikroskopik atau kapiler dalam pili akan menyerap hasil pencernaan yang berupa protein dan karbohidrat. Sedangkan pembuluh getah bening dalam pili akan menyerap lemak. Tugas utama usus besar adalah menyerap air dan mineral dari sisa makanan tersebut, sehingga membuatnya menjadi lebih padat dan membentuk tinja. Yang terakhir itu ada elimination atau eliminasi, merupakan proses fisiologis yang sangat penting bagi tubuh untuk mengeluarkan sumpah tubuh. Jika seorang mengalami gangguan eliminasi, ini akan menyebabkan masalah gastrointestinal dan masalah sistem tubuh lainnya, karena fungsi eliminasi bawel berkaitan dengan beberapa faktor seperti pola eliminasi dan kebiasaan buang air besar seseorang. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis pencernaan. Jenis-jenis pencernaan yaitu ada dua, secara mekanis dan secara kimiawi. Yang pertama, secara mekanis. Ciri-ciri pencernaan mekanis yang pertama, terjadi perubahan fisik makanan yang terlihat secara jelas ketika memakan utuh yang sedang dikunyah menjadi hancur. Yang kedua, proses pencernaan mekanis menggunakan tindakan fisik antara lain mengunyah, mencampur, meremas makanan. Yang ketiga, pencernaan mekanis memecah partikel makanan yang besar menjadi bagian yang lebih kecil. Yang keempat, yaitu organ yang berperan dalam pencernaan mekanis adalah gigi, otot, usus, dan organ pencernaan yang lainnya. Yang kelima, pencernaan mekanis paling banyak terjadi pada organ mulut. Yang keenam, gigi memiliki peran paling penting dalam pencernaan mekanis. Yang ketujuh, pencernaan mekanis dapat terlihat jelas oleh manusia dibandingkan pencernaan kimiawi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pencernaan kimiawinya. Yang pertama, perubahan yang terjadi pada makanan ketika mengalami proses kimiawi adalah perubahan kimiawi. Yang kedua, pencernaan kimiawi bertujuan untuk memecah molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Yang ketiga, proses pencernaan kimiawi menggunakan alat dan bahan berupa enzim yang ada pada mulut. Yang keempat, pencernaan kimiawi dilakukan untuk memecah molekul menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kelima, organ yang berperan dalam pencernaan kimiawi adalah mulut, lambung, dan usus yang memiliki enzim untuk membantu prosesnya. Yang keenam, pencernaan kimiawi terjadi paling banyak di perut manusia, khususnya pada lambung dan usus. Yang ketujuh, yaitu enzim memiliki peran paling penting dalam pencernaan kimiawi. Dan yang kedelapan, pencernaan kimiawi tidak dapat dilihat proses perubahannya karena terjadi dalam perut. Mungkin segitu saja. Saya serahkan selanjutnya kepada materi yang selanjutnya. Dalam organ pencernaan terdiri dari 5 organ. Pertama, mulut. Dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan mekanik oleh gigi untuk mengubah bentuk makanan yang besar dan kasar menjadi kecil dan halus. Proses kimiawi juga terjadi di rongga mulut dengan adanya enzim amilase yang mengurangi amilum menjadi maltosa. Kerongkongan adalah persimpangan saluran dari rongga mulut ke tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah mengantarkan makanan dari rongga mulut menjadi ke organ pencernaan selanjutnya. Ketiga, lambung. Lambung menjadi pemberhentian makanan usai melewati kerongkongan. Posisi lambung berada di rongga perut sebelah kiri, di bawah sekat rongga dada diafragma. Disinilah makanan akan disimpan sementara. Dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi. Dinding lambung menghasilkan lendir dan bagian tengahnya memiliki getah lambung. Getah lambung memiliki kandungan air, asam klorida, dan enzim pencernaan seperti pepsinogen, renin, dan lipase. Fungsi sejumlah zat dalam lambung untuk proses pencernaan makanan adalah sebagai berikut. Pertama, asam lambung untuk mematikan bakteri yang terbawa pada makanan atau minuman, lalu mengubah sifat protein dan mengaktifkan pepsin. Kedua, pepsin, yaitu enzim untuk menghidrolisis molekul protein menjadi tidak. Ketiga, renin, yaitu enzim untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein. Keempat, lipase, yaitu enzim menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol.
Selanjutnya, makanan yang tersimpan di dalam lambung akan menjadi seperti bubur yang dinamakan kim setelah bercampur dengan getah lambung. Sifatnya sangat asam. Kim akan diteruskan menuju usus 12 jari, duodenum, sedikit demi sedikit dengan bantuan kerja otot pilorus di lambung bagian bawah. Organ yang terakhir yaitu usus besar. Organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar yang menjadi tempat perjalanan makanan selanjutnya setelah dari usus halus. Namun, makanan yang sampai ke usus besar sudah diserap nutrisinya di usus halus. Usus besar punya daya regang kuat dan fungsinya adalah menampung sisa penyerapan makanan dari usus halus dengan kandungan air tinggi. Kandungan air akan diserap usus besar. Jika kandungan air di sisa makanan sedikit, usus besar akan menambahkannya. Sisa makanan tersebut lalu membentuk feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Feses lantas diteruskan ke rektum. Kemudian, rektum akan berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi, yaitu pengeluaran zat-zat sisa dari pencernaan makanan lewat anus. Itulah mengapa setiap manusia perlu rutin ke kakus atau WC untuk membuang sisa pencernaan makanan. Selanjutnya yaitu usus halus. Dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi. Pencernaan itu berlangsung dalam jalur usus yang mencapai panjang rata-rata 8,25 meter. Sementara itu di usus 12 jari ada muara dari saluran pankreas dan kantung empedu. Lalu di usus kosong terjadi proses kimiawi dari enzim yang keluar dari dindingnya. Sejumlah enzim yang terdapat di usus kosong atau bagian usus halus dan fungsinya adalah satu yaitu enterokinase untuk mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pankreas menjadi tripsin. Yang kedua yaitu laktase. Laktase ini berfungsi mengubah dari laktosa menjadi glukosa. Yang ketiga erepsin, berguna mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Yang keempat maltase. Maltase ini berguna untuk mengubah maltosa jadi glukosa. Yang kelima disakarase, mengubah disakarida jadi monosakarida. Yang keenam peptidase, untuk mengubah polipeptida jadi asam amino. Dan ketujuh yaitu sukrase. Sukrase ini berperan mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang terakhir yaitu lipase. Lipase berfungsi mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Setelah mengalami proses kimiawi di usus kosong, pencernaan makanan berlanjut ke usus penyerapan. Di sana terdapat villi atau jonjot yang penuh pembuluh kapiler untuk memperluas permukaan usus. Penyerapan sering makanan lalu terjadi secara sempurna.